Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan kreatif berkarya. Konten kali ini saya hanya sekedar ingin bercerita saja bahwa saya mengelola salah satu jurnal yang alhamdulillah sudah terakreditasi secara nasional oleh Arjuna atau akreditasi jurnal nasional dengan peringkat Sinta 4. Nah, pengalaman saya itu waktu sebelum terakreditasi susah sekali untuk mendapatkan artikel yang akan dipublikasikan di jurnal tersebut. Namun ternyata setelah jurnal tersebut dinyatakan terakreditasi dengan peringkat Sinta 4, alhamdulillah dengan sendirinya artikel itu berdatangan. Bahkan banyak sekali dan tidak semua yang disubmit atau tidak semua yang dikirimkan ke jurnal kami pada akhirnya diterbitkan. Kita melakukan seleksi tentunya. Namun ada fenomena yang menurut saya tidak wajar dan tidak etis. Terkadang, tapi itu setelah jurnal ini terakreditasi Sinta 4. Terkadang saya mendapatkan WA atau japri di WA dari calon-calon penulis. Saya menyebutnya calon penulis karena baru melakukan submit di jurnal kita. Terkadang baru submit sorenya, beberapa jam kemudian atau malamnya sudah tanya, kira-kira kami sudah bisa mendapatkan LOA-nya atau tidak. Nah, sudah langsung baru submit sudah langsung menanyakan LOA atau letter of acceptance atau semacam surat keterangan bahwa jurnalnya dinyatakan diterima dan akan dipublikasikan. Nah, bagi kami itu kurang etis saja. Bahkan ada yang belum melakukan submit langsung tanya, malam mas, saya mau submit di jurnalnya, kira-kira bisa dapat LOA-nya secepatnya tidak? Nah, kita kaget saja, belum submit saja sudah tanya soal LOA. Nah, padahal LOA itu kan nanti diterima ketika jurnalnya sudah melalui proses peer review, kemudian dinyatakan diterima dan memenuhi syarat. Nah, itu pun nanti diputuskan oleh editornya bersama-sama dengan reviewernya. Kalau memang dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan diterima, baru dikasihkan LOE dan jurnalnya siap untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Tapi kalau belum submit atau baru submit 1-2 jam baru minta LOE, saya pikir itu tidak wajar. Nah, ini juga akan mempengaruhi, mengganggu psikologi para pengelola jurnal. Jadi kawan-kawan sekalian, calon-calon penulis itu perlu diperhatikan. Terus apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi hal demikian? Tentunya harus melihat periodisasi terbitan pada jurnal tersebut. Kalau Anda ingin mempublikasikan jurnal pada jurnal-jurnal tertentu, perhatikan kapan berapa kali dia terbit dalam setahun, di bulan berapa saja mereka terbit. Nah, tapi normalnya jurnal itu terbit 2 kali dalam setahun. Edisi pertama biasanya di antara bulan Juni sampai Juli, kemudian edisi berikutnya antara Oktober sampai dengan Desember. Jadi Anda harus mempersiapkan artikelnya mulai dari Januari, Februari, Maret, disubmit untuk kemudian mengikuti prosedur yang ada di jurnal. Nah, kalau Anda submit, nah segala komunikasi informasi Anda bisa lihat langsung di OJS-nya. Setelah Anda submit kan langsung muncul keterangan atau statusnya awaiting assignment. Anda tinggal menunggu sampai pengelola jurnalnya memeriksa apakah layak untuk diteruskan atau di-reject. Nah, kalaupun misalnya disetujui, pastinya ya selanjutnya adalah tahap review. Kalaupun ingin berkomunikasi, Anda bisa berkomunikasi lewat aplikasi OJS atau web OJS di mana Anda melakukan submit artikel. Karena kalau langsung menghubungi editornya, saya khawatir tidak semua editor memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mungkin Anda sekedar bertanya, tetapi momen, timing, misalnya timingnya, kemudian suasana yang tidak tepat, nanti bakalan tidak direspon juga oleh pengelolanya. Nah, fenomena ini mayoritas terjadi di kalangan mahasiswa ya. Kebanyakan yang melakukan submit dan bertanya seperti itu ya adik-adik mahasiswa. Jadi ini masukan buat adik-adik mahasiswa. Mungkin Anda didesak oleh dosen pembimbingnya, pembimbing skripsinya untuk segera melakukan publikasi. Tapi Anda juga tidak bisa memaksakan keinginan Anda kepada para pengelola jurnal untuk memperoleh LOE. Karena Anda harus mengikuti prosedur yang ada. Kalau artikel Anda diterima ya bisa memperoleh LOA, silakan dikomunikasikan saja. Yang pasti
perhatikan template jurnalnya, perhatikan kapan waktu terbitnya, dan ikuti saja prosedur yang ada di jurnal. Oke, kurang lebih seperti itu diskusi kita kali ini. Jadi LOA itu tidak serta-merta bisa diberikan oleh pengelola jurnal. Kita yang melakukan submit harus mengikuti prosedur yang ada. Makanya kalau ingin publikasi artikel di jurnal tertentu, dibaca informasi yang ada di jurnal tersebut. Misalnya di bagian online submission, di bagian peer review proses, kemudian ada publication ethic, kemudian ada author guideline, semuanya itu dibaca supaya meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang tidak mesti ditanyakan lagi secara personal atau di japri-japri ke para pengelola jurnal. Oke, semoga curhat-curhat ini bermanfaat. Kalau kawan-kawan sekalian ingin berdiskusi, boleh komentar di kolom komentar di bawah, atau kalau adik-adik mahasiswa ingin bertanya seputar publikasi artikel jurnal ilmiah juga boleh komentar di kolom komentar di bawah. Dan sebelum saya mengakhiri, bagi kawan-kawan yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya ini, saya sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.